Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ardan Maulana Fauzan. Nama saya Junistiawati. Nama saya Satria Mahardika Prabowo. Nama saya Tri Rara Ayu. Nama saya Zefiska Johara Arita. Yang pertama, ada penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran. 1. Sikap egois. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, tidak toleran. Sikap tidak toleran akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kelima, sikap aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kasus pelanggaran hak. 1. Diskriminasi merupakan pelanggaran hak asasi untuk diperlakukan dengan adil, setara dan tanpa memandang suku, agama atau ras mereka. Berikut contoh diskriminasi agama dan diskriminasi ras. 2. Pelanggaran privasi. Menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka, seperti atau data pribadi yang merugikan reputasi dan privasi orang tersebut. Contoh pelanggaran privasi yang dilakukan Farida Nurhan. 3. Penganiayaan dan kekerasan merupakan pelanggaran hak seseorang untuk hidup bebas dari ancaman dan kekerasan dan juga melanggar kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Contoh penganiayaan dan kekerasan yang pertama ada main hakim sendiri dan yang kedua ada KDRT di dalam rumah tangga. Kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama, melanggar aturan lalu lintas. Seorang pengemudi yang melampaui batas kecepatan dan mengabaikan lampu merah menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius pada orang lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban hukum untuk mengikuti aturan lalu lintas dan bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan lainnya. Contoh pelanggaran aturan lalu lintas, yaitu kecelakaan di Jalan Ahmad Yani disebabkan motor terobos lampu merah, 2 orang tewas. 2. Pencemaran lingkungan. Sebuah pabrik membuang limbah berbahaya ke sungai, menyebabkan pencemaran air dan membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia di sekitar area tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Berikut contoh pencemaran lingkungan. 2 perusahaan besar kepergok buang limbah di Sungai Cisadane. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerima suap atau menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban pejabat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melanggar hak masyarakat untuk pemerintahan yang adil dan jujur. Berikut adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang ada di contoh, yaitu terdapat berita
KPK panggil Ketua Komisi 4 DPR anak SYL terkait kasus korupsi Eksrai Kementan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.